Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kali ini babnya adalah peluang kejadian. Setelah kita mempelajari ruang sampel, maka kita belajar adalah peluang kejadian, gitu ya. Nah, peluang kejadian A itu didefinisikan sama dengan banyaknya hasil kejadian A dibagi dengan banyaknya semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Peluang kejadian A itu bisa kita tuliskan namanya adalah PA. Banyaknya hasil kejadian A, ya, kita tuliskan di sini adalah NA dibagi dengan banyaknya semua hasil yang mungkin itu adalah NS. Sehingga peluang kejadian A itu sama dengan NA dibagi dengan NS, gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya himpunan A tidak lain adalah banyak hasil kejadian A. Saya ulangi, himpunan A ini adalah hasil kejadian A. Himpunan A itu adalah bagian daripada himpunan S. S-nya tadi adalah semua hasil yang mungkin atau ruang sampel. Berarti kejadian itu adalah bagian daripada ruang sampel. Kita tahu bahwa himpunan kosong itu adalah bagian dari semua himpunan. Maka bisa kita katakan bahwa himpunan kosong bagian dari himpunan A, himpunan kosong juga bagian dari himpunan S, gitu ya. Nah, sehingga dari kondisi ini, maka bahwa banyaknya himpunan kosong itu berarti kurang dari banyaknya anggota himpunan A. Berarti kurang dari NA dan kurang dari banyaknya himpunan S atau NS, gitu ya. Berarti N himpunan kosong itu kurang dari NA dan kurang dari NS. Jika ini semuanya kita bagi dengan NS, maka bisa kita peroleh bahwa N himpunan kosong banyaknya anggota himpunan kosong itu kan 0, gitu ya. Berarti di sini adalah 0 dibagi dengan NS yang sama dengan 0. Kurang dari, gitu ya, NA dibagi dengan NS itu kan sama dengan PA ini, gitu ya. PA, nah ini bersama dengan PA. Nah, kurang dari NS dibagi dengan NS sama dengan 1. Apa artinya? Bahwa PA itu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Nah, inilah yang namanya adalah kisaran peluang. Bahwa nilai peluang itu nanti terkecilnya adalah 0 dan yang paling besar adalah 1. Jika PA itu sama dengan 0, itu artinya bahwa itu namanya kejadian yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi. Kalau PA itu sama dengan 1, maka dikatakan bahwa ini adalah kejadian yang pasti atau kepastian. Sekarang langsung saja pada contoh permasalahan. Misalkan contoh 1 diberikan sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima. Oke, kita selesaikan. Ini yang dilempar adalah sebuah dadu. Ya, dadunya dilempar sekali. Kita tahu bahwa mata dadu itu sama dengan 6. Kalau dilempar sekali, satu dadu dilempar sekali, maka ruang sampelnya itu adalah munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu ya. Berarti NS-nya di sini kan sama dengan 6. Sekarang perhatikan yang diminta adalah peluang kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Jadi yang dimaksud adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Misalkan kejadian ini kita sebut adalah himpunan A, maka A adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Nah, ya. Sekarang kalau di sini yang muncul adalah bilangan prima itu berapa saja? Berarti ya 2, 3, dan 5, gitu ya. Berarti A adalah himpunan anggotanya 2, 3, 5. Berarti NA-nya di sini sama dengan 3. Sekarang kembali pada rumus bahwa kejadian, ya, peluang kejadian
Itu rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Tinggal kita substitusikan sama dengan gitu ya. NA-nya jelas sama dengan 3 dibagi dengan NS-nya 6 gitu. Nah, berarti 3/6 kita sederhanakan adalah ya setengah gitu ya. Oke, berarti peluang muncul mata dadu prima pada pelemparan satu buah dadu adalah setengah. Sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini ya. 3 buah uang logam dilempar bersama-sama sekali. Oke, tentukan peluang muncul satu gambar. Oke ya. Yang dilempar adalah 3 buah uang logam. Oke, yang dilempar adalah 3 buah uang logam. Kalau 3 buah uang logam dilempar sekali, ya berarti ruang sampelnya itu adalah munculnya A, berarti A-nya 3, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Nah, ini jelas banyaknya adalah sama dengan NS-nya 8 gitu ya. Oke, sekarang kejadian apa yang diminta? Muncul mata dadu satu gambar. Dilihat yang gambarnya 1. Ini jelas satu gambar tadi ya. Ini adalah satu gambar. Ini adalah satu gambar. Oke, bisa kita tulis berarti di sini adalah AAG, AGA, GAA ya. Nah, berarti NA-nya di sini sama dengan 3. Oke, sekarang berarti peluang kejadian APA-nya sama dengan NA per NS gitu ya. Tinggal kita substitusikan NA-nya 3 dibagi NS-nya adalah 8. Berarti peluang muncul satu gambar sama dengan 3/8. Contoh berikutnya yang ketiga gitu ya. Yang ketiga, 3 buah uang logam dilempar sekali ya. Tentukan peluang muncul maksimal 2 gambar. Maksimal 2 gambar. Caranya sama, berarti yang dilempar adalah uang logam 3 gitu ya. Nah, berarti ruang sampelnya adalah ini AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Banyaknya titik sampelnya atau NS-nya sama dengan 8 ya. Maka himpunan A adalah kejadian maksimal muncul 2 gambar. Berarti maksimal muncul 2 gambar. Berarti nanti muncul 2 gambar, 1 gambar, dan tidak ada gambar yang muncul gitu ya. Berarti yang muncul harus maksimal gambarnya 2. Berarti di sini adalah AAA. Berarti tidak ada gambar yang muncul. Ya, ini adalah muncul gambar 1, gambar 1, gambar 1. Ya, ini gambar 2, gambar 2, gambar 2. Nah, berarti yang GGG nggak boleh karena di sini gambarnya 3, gitu ya. Oke, berarti banyaknya anggota himpunan A itu berarti sama dengan 7. Kita masukkan pada rumusnya, berarti PA sama dengan NA dibagi dengan NS, gitu ya. Berarti NA-nya 7 dibagi dengan 8. Oke, gampang ya. Oke, sekarang berikutnya di sini adalah contoh berikutnya. Sebuah kotak berisi 6 kelereng merah dan 4 hijau. Dari kotak diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambilnya 3 kelereng berwarna merah. Oke, ya. Di sini berarti ada berapa kelereng nih berarti? 6 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Berarti jumlahnya adalah 10 kelereng, ya. Oke, dari 10 kelereng ini diambil berapa kelereng? 3 kelereng. Nah, inilah namanya NS-nya. NS-nya itu berarti sama dengan ya kombinasi 10 diambil 3. Ya, 10 kali karena jumlah semua kelerengnya 10, 3 karena yang diambil cuma 3 kelereng. Dari sini kita selesaikan menggunakan rumus kombinasi. Ingat, kalau ada NCR, N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Berarti ini N-nya 10, R-nya 3. Ya, berarti ini sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 kan 7 gitu ya. Kalikan dengan 3 faktorial. Oke, kita sederhanakan. Yang 10 faktorial kita rubah menjadi 7 faktorial kali 8, 9, 10 gitu ya. Berarti dibagi dengan 7 faktorial yang tetap.
Yang 3 faktorial kita jabarkan berarti kan 3 kali 2 kali 1 ya. Yang sama kita sederhanakan gitu ya. Berarti ini 8 dibagi 2, 9 dibagi 3 kan bisa gitu ya. Maka nilainya di sini adalah 8 dibagi 2 kan 4, 3 dibagi 3, 3. Berarti 10-nya tetap 4 kali 3, 12. Berarti 120 gitu ya. Nah, berikutnya kita mencari kejadian terambilnya 3 kelereng merah. Berarti kita sebut A. Nah, berarti Na-nya itu adalah kombinasi dari merahnya ada berapa merahnya? Ada 6 diambil 3 berarti sama dengan kombinasi 6 3. Sama seperti ya, ini pakai kita rumus kombinasi berarti sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 berarti kan 3 faktorial kali 3 faktorial gitu ya. Maka sama dengan ya ada 3 kita buat 3 faktorial 6 faktorial ini berarti 3 faktorial kali 4 5 6 dibagi dengan 3 faktorial tetap yang ini kita jabarkan 3 kali 2 kali 1 ya, kita sederhanakan begitu. Nah ya, nah, sekarang kita selesaikan berarti ini 4 dibagi 2 bisa ya, 6 dibagi 3 juga bisa gitu ya, atau 6 ini 6 3 kali 2 kan 6 juga ya, kita sederhanakan tinggal 4 kali 5 berarti sama dengan 20. Nah, sekarang kita masuk pada rumus peluangnya bahwa PA sama dengan NA dibagi dengan NS. PA-nya berapa? NA-nya berapa? NA-nya 20 kan, berarti dibagi dengan 120 gitu ya. Nah, berarti kita sederhanakan di sini sama dengan 1/6. Oke, berikutnya contoh berikutnya adalah sebuah kotak berisi 6 kelereng merah dan 4 kelereng hijau. Dari kotak diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambilnya 2 kelereng berwarna merah dan 1 berwarna hijau. Ingat ya, ini dan sekarang kita selesaikan. NS-nya sama berarti banyak kelerengnya 10 gitu ya, diambil 3 berarti NS-nya sama dengan 10 kombinasi 3. Nah, seperti tadi berarti di 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 berarti 7 kalikan 3 faktorial ya. Nah, ini berarti 7 faktorial kali 8 9 10 dibagi 7 faktorial kali 3 2 1 gitu ya. Nah, kita sederhanakan maka hasilnya nanti adalah 4 kali 3 kali 10 berarti sama dengan 120. Berikutnya NA-nya sekarang NA itu adalah kejadian terambilnya 2 merah dan 1 hijau. Berarti nanti merahnya diambil 2. Berarti kombinasi 6 kombinasi 2. Berarti begitu. Kalikan. Nah, hijaunya 4 diambil 1 kali 4 kombinasi 1. Begitu ya. Oke, ini sama dengan ini adalah 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial. Dikalikan ini 4 faktorial dibagi dengan 4 kurangi 1 kan 3 ya. 3 faktorial kali 1 faktorial. Oke, ini kita buat langsung ya. 6 faktorial 4 faktorial gitu ya. Berarti setelah 4 itu berapa ya? 5 kali 6 kan berarti ya. 5 kali 6 dibagi 2 faktorial itu berarti kan 2 kali 1. Ini adalah kalikan dengan 3 faktorial ini 4 berarti kan 4 gitu ya. Oke, nah maka sama dengan itu adalah kita sederhanakan 4 dibagi 2 kan 2 gitu ya. Berarti 60 kan berarti nilainya. Oke, kalau sudah berarti PA-nya sama dengan NA dibagi dengan NS gitu. Ah, NA-nya berapa? 60. Nah, 60 kan dibagi NS-nya 120. Nah, kita sederhanakan berarti nilainya adalah setengah. Oke, itu beberapa contoh peluang ya. Nah, supaya lebih jelasnya silahkan mencoba ya permasalahan-permasalahan yang ada di LKS supaya nanti kamu lebih paham. Sekian ya yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.